"19 tahun yang lalu terjadilah sebuah pertempuran dahsyat antara anggota angkatan laut dengan bajak laut di sebuah pulau berantah. Di akhir pertempuran, di tengah kehancuran itu, seorang anak kecil bernama Nojiko dengan tergesa membawa sebuah bungkusan berisi bayi perempuan menghampiri anggota angkatan laut wanita bernama Belmir dan meminta perlindungan darinya. Belmir kemudian mengadopsi kedua anak itu dan menamai bayi perempuan dalam bungkusan tersebut dengan nama Nami. Mereka bertiga selanjutnya tinggal di rumah Belmir di sebuah desa bernama Kokoyashi. Sembari mengelola kebun jeruk milik Belmir, Nami juga dekat dengan Genzo, kepala desa Kokoyashi. Bahkan dia menganggap Genzo sebagai ayahnya. Dalam asuhan Belmir sebagai ibu, Nami dan Nojiko tidak hanya diajarkan untuk menjadi kuat, namun juga untuk memiliki ketabahan serta kelembutan hati untuk selalu tersenyum meski nasib baik sedang enggan menghampiri mereka. Tidak lupa pula, Belmir selalu mendukung impian Nami untuk menggambar peta yang disebutnya sebagai langkah menuju impian. Namun, kedamaian di antara mereka harus berakhir ketika Arlong, si bajak laut yang terdiri dari para manusia ikan, menyerang desa Kokoyashi dan menetapkan pajak dengan paksa kepada penduduk desa. Belmir yang saat itu tidak memiliki uang sempat diselamatkan oleh Genzo. Tetapi Belmir tidak bisa mengingkari bahwa dia mempunyai 2 orang anak yang saat itu sedang bersembunyi. Arlong yang marah kemudian menjatuhkan tangan besi dengan membunuh Belmir di hadapan para penduduk desa beserta kedua anaknya dengan cara mendor kepala Belmir menggunakan pistol, menjadikan Belmir sebagai contoh bagi orang lain yang hendak melawan titahnya. Arlong yang mengetahui keahlian kartografi Nami secara paksa membawa Nami sebagai ahli survei dan pembuat peta bagi komplotan bajak lautnya. Setibanya di Arlong Park, Nami kecil kemudian membuat kesepakatan dengan Arlong untuk melepaskan warga dari ancamannya jika Nami berhasil mengumpulkan 100 juta beri. Kesepakatan antara Nami dan Arlong membuat Nami terpaksa menjadi pencuri. Setiap uang yang ia kumpulkan dari hasil curian digunakannya untuk membayar hutang agar desanya bisa merdeka dari kekuasaan Arlong. Tidak butuh waktu lama, Nami yang berbakat besar dalam pekerjaan barunya sebagai pencuri dan penipu ulung segera mendapatkan julukan sebagai Nami, si kucing pencuri. Untuk mengambil kepercayaan Arlong, Nami bahkan rela membuat tato di lengannya dengan lambang bajak laut Arlong dan membuat para penduduk desanya menjadi geram menuding Nami sebagai pengkhianat desa. Selama bertahun-tahun, Nami terpaksa membuat peta. Bertahun-tahun pula ia mencuri dan mengumpulkan harta karun untuk menebus desanya dari tangan Arlong. Ia berkelana selama kurang lebih 8 tahun untuk mencuri harta karun dari para bajak laut yang ia temui. Motifnya jelas, bukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk membebaskan orang-orang yang dicintainya dan untuk mengakhiri penindasan bertahun yang dialami oleh penduduk desanya. Sialnya, setelah uang 100 juta beri tersebut terkumpul, Arlong mengkhianati kesepakatan mereka. Dengan liciknya, Arlong berkonspirasi bersama angkatan laut untuk mengambil paksa uang tersebut, membuat Nami bersedih sejadi-jadinya. Karena pupus sudah harapan untuk membebaskan desanya dari cengkeraman Arlong. Beruntung, Luffy beserta nakama lainnya menyusul Nami dan akhirnya memukul mundur, mengusir komplotan bajak laut Arlong dari desa Nami. Nami yang berterima kasih kepada Luffy akhirnya memutuskan untuk berlayar bersama Luffy di bawah bendera bajak laut topi jerami dengan Nami sebagai navigator kapal. Kini cita-citanya untuk menjadi orang pertama dalam sejarah yang dapat menggambar peta dunia. Ada beberapa hal yang membuat Nami begitu menarik, begitu ikonik, dan juga begitu populer. Selain kecantikan, profil visualnya terkesan seksi karena selalu mengenakan pakaian yang cukup terbuka, seolah ia tak takut masuk angin saat berada di lautan lepas. Meski ini adalah salah satu daya tarik Nami, tak jarang hal ini menuai kritik dari penonton yang gerah dengan visual berani masuk anginnya karena dianggap terlalu terbuka. Namun, banyak penggemar yang mungkin tidak menyadari bahwa mungkin ada alasan mengapa Nami sering berpakaian terbuka. Bisa jadi kebiasaannya ini berkaitan dengan kekuatan rahasia Nami sebagai seorang navigator dengan sudut pandang dan posisinya untuk menghindari bahaya yang mengancam kelompoknya. Konon, karena gaya pakaiannya itulah yang membuat ia begitu tajam dan peka terhadap perubahan cuaca. Nami juga memiliki obsesi terhadap fashion dengan ukuran branya yang cukup wow, yakni 36D, dan kebiasaannya yang selalu berbikini ria. Tentu kita bisa sepakat, Nami adalah sosok
yang ikonik. Fun fact lainnya, Nami adalah satu-satunya orang yang paling sering berganti pakaian dalam sebuah cerita di One Piece. Tato bahu Nami sekarang menjadi kincir angin dan jeruk yang melambangkan dua orang figur orang tuanya, yaitu Belmir dan Genzo. Nami adalah navigator dan kartografer serta klimatolog jempolan. Dia memiliki kemampuan untuk mengetahui cuaca dan perubahannya terutama di Grand Line. Nami dapat meramal cuaca dan badai yang tidak terduga yang sering muncul di Grand Line dengan insting serta kepekaan tubuhnya terhadap perubahan suhu. Sebelumnya, dia juga adalah seorang pencuri, pencopet, dan manipulator ulung. Seperti mencuri semua dompet penduduk desa dan mencuri kunci tanpa sepengetahuan mereka. Di antara kru topi jerami, Nami mungkin yang paling pintar atau yang paling licik dari kelompok itu. Dan satu-satunya saingannya adalah Nico Robin yang pendiam. Seperti Nico Robin, Nami suka membaca buku, terutama buku tentang lautan. Namun, berbeda dengan Robin yang pendiam, Nami adalah sosok galak yang sering marah-marah dan ringan tangan untuk memukuli sahabatnya hingga pingsan setiap kali ia menilai sahabatnya berperilaku aneh atau bodoh. Contohnya kepada Luffy. Meski Nami menghormati Luffy dengan segenap hati sebagai kaptennya, bukan berarti hal ini dapat mencegah Nami untuk memarahi bahkan memukulnya karena pemikiran Luffy yang sempit dan kewaspadaannya yang kurang. Nami melakukan hal yang sama kepada kru yang lain seperti Zoro yang acap kali kena semprot karena sering tidur. Meski terkesan galak dan tangguh seringkali, Nami merasa insecure menganggap dirinya adalah anggota paling lemah yang selalu menghindari medan pertempuran. Namun begitu, kemampuan Nami sebagai seorang navigator yang cakap dan tangkas tidak dapat didebat lagi. Lihat saja kesuksesannya yang berkali-kali tidak terhitung jumlahnya saat menyelamatkan kapal dan kru topi jerami lainnya dari ganasnya perairan Grand Line. Dua hal yang disukai Nami adalah uang dan mikan atau jeruk mandarin. Baginya, uang adalah salah satu sumber utama kebahagiaan. Uang dapat merubah minatnya. Binar matanya selalu melebar setiap ia mendengar atau melihat uang. Seolah ia siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Seperti momen ketika Robin yang menyelinap ke kapal. Nami menolak Robin bergabung dengan grup karena dia adalah mantan anggota Berkey Works atau organisasi kejahatan yang dipimpin oleh Crocodile. Namun pertahanan Nami goyah setelah Robin mengeluarkan sekantung permata dari sakunya. Mata Nami berkilau melihat permata itu dan ia menerima Robin sebagai kru. Di samping menyukai uang, ia juga memanfaatkan semangat Sanji yang tergila-gila padanya atau lebih tepatnya pada semua wanita cantik di seluruh dunia One Piece untuk dirinya dan Usopp untuk mengupgrade senjatanya, mengisyaratkan kelihayannya dalam mengelola uang. Mimpi Nami adalah menggambar peta dunia dan dia percaya bahwa berlayar dengan Luffy akan membantunya mencapai mimpinya. Bersama Usopp dan Chopper yang sering ia jadikan sebagai bantalnya, Nami dikenal sebagai trio topi jerami yang lemah. Ketakutan Nami berasal dari berbagai faktor. Takut berkelahi, takut tempat berbahaya, takut orang berbahaya, dan takut hantu. Namun, jika menyangkut uang, harta, atau sejenisnya, Nami akan berani, bahkan untuk merampok dari orang yang lebih kuat darinya. Topi jerami juga sering terlibat dalam suatu yang berbahaya berkali-kali karena Nami menginginkan sesuatu dari tempat itu. Seperti ketika mereka pergi ke Pulau Karakuri untuk mendapatkan mahkota emas dan saat topi jerami ikut bersaing antar bajak laut demi hadiahnya pada film One Piece Dead End Adventure and Karakuri Castle. Nami juga mengambil tanggung jawab sebagai navigator dan petugas keuangan dari kru. Beberapa peran dan kontribusinya dalam keuangan kapal mencakup: pertama, pencari uang dan pemeta. Nami dikenal sebagai ahli navigator yang ulung dan peta hidup. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk mengukur cahaya dan ombak dengan akurasi yang luar biasa. Keahliannya ini sangat berharga bagi kru dalam menjelajahi Grand Line yang penuh dengan badai dan cuaca ekstrim. Dengan mengetahui rute yang tepat, Nami membantu kru menghindari bahaya dan mencapai tujuan dengan aman. Kedua, petugas keuangan. Nami bertanggung jawab atas keuangan kapal. Meskipun awalnya terlibat dalam pencurian untuk membebaskan desanya, peran ini berkembang menjadi manajemen keuangan yang jujur dan bertanggung jawab. Dia mengelola dana kru, membuat anggaran, dan membuat keputusan finansial yang bijaksana untuk kesejahteraan semua anggota kru. Ketiga, pendekatan strategis dalam pengadaan sumber daya. Nami memainkan peran strategis dalam pengadaan sumber daya dan perlengkapan untuk kapal. Dengan pengetahuannya tentang geografi dan hubungan dengan berbagai pulau, dia dapat membimbing kru ke tempat-tempat di mana mereka dapat mendapatkan persediaan dengan efisien. Keempat, negosiasi.
Sebagai seorang manipulator ulung, Nami juga memiliki keterampilan negosiasi yang baik. Dalam beberapa situasi, dia berhasil bernegosiasi dengan pihak lain untuk mendapatkan harga yang lebih baik atau mengamankan informasi yang dibutuhkan oleh kru. Dengan berbagai perannya baik sebagai navigator dan petugas keuangan, Nami membuktikan bahwa kecerdasan, keahlian navigasi, dan manajemen keuangan adalah elemen kunci dalam melakukan perjalanan panjang di dunia One Piece. Kontribusi Nami terhadap keuangan kapal tidak hanya menjadikannya sebagai anggota kru yang tak tergantikan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan kru topi jerami. Seiring perkembangan cerita, motivasi Nami mengalami evolusi, dan karakter ini menunjukkan sisi-sisi lain yang lebih mendalam, termasuk keinginannya untuk menjadi kartografer dan tekadnya untuk menjadi navigator terbaik. Meskipun awalnya terlibat dalam tindakan kriminal, Nami kemudian menjadi anggota kru topi jerami yang setia dan berjuang bersama-sama dengan anggota lainnya untuk mencapai impian masing-masing. Kisah Nami dalam One Piece mengandung beberapa pelajaran dan nilai-nilai yang dapat kita ambil. 1. Keberanian dan pengorbanan untuk orang lain. Nami menunjukkan keberanian dan kemampuan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi orang-orang yang dicintainya. Meskipun terlibat dalam tindakan pencurian yang berbahaya dan tidak dibenarkan, tapi kita perlu mengingat bahwa motivasinya adalah untuk membebaskan desanya dari penindasan. 2. Keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Nami menghadapi situasi yang sangat sulit dan penuh tekanan bahkan sejak ia masih bayi. Namun, ia menunjukkan keteguhan hati dan keberanian untuk terus melangkah maju, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan besar. 3. Perjuangan melawan penindasan. Kisah Nami mencerminkan semangat perlawanan terhadap penindasan dan keinginan untuk membebaskan diri dari perbudakan. Ini dapat memberikan inspirasi untuk melawan ketidakadilan dan mungkin sebagai inspirasi bagi SJW-SJW online untuk menegakkan hak asasi manusia. 4. Evolusi karakter. Nami mengalami perkembangan dan evolusi karakter yang signifikan sepanjang cerita. Ini menunjukkan bahwa manusia dapat tumbuh dan berubah dari pengalaman sulit, dan masa lalu tidak selalu menentukan masa depan. 5. Pentingnya impian dan ambisi. Nami memiliki impian untuk menjadi kartografer dan navigator terbaik. Ini menunjukkan pentingnya memiliki impian dan ambisi pribadi sebagai sumber motivasi untuk mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan. 6. Solidaritas dan persahabatan. Bergabungnya Nami dengan kru topi jerami menunjukkan nilai solidaritas dan persahabatan. Meskipun awalnya terpisah oleh keadaan, mereka bersatu untuk menghadapi musuh bersama-sama dan mencapai impian masing-masing. Dan itulah kisah Nami dan filosofinya. Terima kasih untuk menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.